Ini beternak maggot dari nol dengan konsep yang sangat sederhana ini, dengan ala kadarnya tanpa permodalan. Ini ibaratnya apa sing anak. Ini kebetulan khusus untuk di pinggir kebun dan untuk pakan sendiri. Ini kebetulan pinggirannya ada kolam-kolam nih. Nah, ini kemarin sudah panen pertama kali ya. Nah, ini panen pertama kali. Kita terus tuh mau panen terus. Itu tuh panen sekalian, dipinggirin, panen, terus ngambil di sana Singanyar. Ini konsep ternak maggot dengan dari nol yang sangat sederhana, ternyata sangat bisa dan no problem, tidak bermasalah. Karena ini nih konsep maggot di komplek perumahan, pinggir kebun, ada kolamnya. Ini sangat lengkap sebagai konsep simbiosis. Jadi ini pakai cuman dengan terpal. Ini terpal. Ini terpal apa namanya? Banner bekas. Banner bekas. Paling beli ini jaring. Ini tuh ternyata juga bekas pagar di sana. Ini semuanya murni dari apa namanya? Limbah-limbah. Ini kayunya juga kayak gini, atapnya yang penting nggak kena hujan. Terus pinggir ini prinsipnya agar tidak ada ayam masuk gitu aja, karena di sini di komplek rumah ini banyak ayam, terus nggak ada kodok. Nah, pinggirnya untuk pinggirannya juga nggak perlu pakai hebel-hebelan, ini cuman pakai kayu dinaikin seperti ini. Karena maggot ini prinsipnya agar tidak lari di sini aja dan tidak kayak punya tekanan kayak air yang bisa menjebol kanan kiri, enggak. Makanya yang penting sedikit aja, ini hanya ukuran sekitar berapa senti nih ya, 20-30 cm, maggot nggak lari asal nanti pakannya di tengah. Nah, ini udah panen, kemarin udah panen, sekarang mau diisi lagi. Ini masih ada sisa, kemarin kasgotnya udah panen juga nih. Nah, kasgotnya ini bekas maggotnya juga full di sini sebagai untuk bisa untuk pupuk sendiri nih. Nih sayurannya nggak perlu lagi beli pupuk kimia karena sudah punya pupuk sendiri, pupuk yang sangat hebat, pupuk yang sudah terbukti validasinya kandungan unsur haranya tinggi, sekaligus beberapa uji coba terhadap pupuk tanaman cabai ini tingkat kematiannya rendah, karena kayak fusarium, bakterisida yang biasanya singgah di pohon-pohon cabai, ternyata dengan kasgot yang ternyata maggot itu mengandung AMP atau antimikroba, maggotnya juga mengandung enzim-enzim itu sehingga dia sebagai antimikroba juga untuk tanaman dari kasgotnya atau bekas maggot. Nah, konsep maggot ini, satu maggot bisa menghasilkan 2 kali tubuhnya. Artinya ketika maggot 10 kilo, dia setiap hari butuh pakan sekitar 20 kilo. Itu prinsipnya, untuk ya kira-kira perimbangannya seperti itu. Satu biopon ini ukuran sederhana, ini ukuran 2 kali 3 meter. Ini sama juga dengan 3 biopon. Biasanya ukuran segini menghasilkan sekitar 60 kilogram maggot. Nah, karena biasanya ukuran 2 kali 1 itu bisa menghasilkan 20 kilogram maggot, walaupun kadang presentasinya tidak pasti, tergantung pakannya. Maka ketika satu biopon ini ukuran yang konsepnya gelaran kayak gini, ini bisa bagi 2, boleh sana sini, bisa 1 paket. Ketika 1 paket berarti ini bisa dimasukkan sekitar 30 gram telur atau babian maggot. Nah, nanti range 1 gramnya bisa menghasilkan 20 kilo, maka ini bisa menghasilkan minimum atau standarnya 60 kilogram maggot. Nah, sekaligus ini menghasilkan kasgot atau bekas maggot atau pupuk standar berkualitas dengan nutrisi lengkap. Ini sederhana sekali ini konsepnya. Hanya cuman buat pagar-pagar kayak gini aja, yang penting atasnya nggak kena hujan, kanan kirinya agak ditutupin. Ini para caleg-caleg ini pada caleg, calon gubernur, calon bupati ini pada ikut menjaga di sini ternyata juga nih. Ini banner-banner bekas. Ini pun juga kita ngambil untuk banner-banner yang sudah tidak terpakai, tidak ngerampok. Salah satunya yang sudah expired, 2 ketika perizinannya sudah expired. Karena kita prinsipnya walaupun ala kadarnya kayak gini, kita mementingkan konsep kehalalan. Jadi jangan sampai kita ngambil sesuatu masuk bekas banner pun yang tidak halal, karena nanti hasil maggot ini untuk dikasih pakan
atau mungkin dijual, yang uang itu bisa untuk menghidupi untuk anak istri. Jadi kita harus mencerminkan, harus menekankan konsep kehalalan ini. Seperti ini ya, ini sederhana banget, pinggir kolam. Ini mau diperbanyak lagi sebelah sana, mau tambahin lagi sekaligus ada kandang ayam, rencana seperti itu. Sana juga ya, nanti di atas kolam mau dikasihkan kandang ayam yang nanti dari hasil maggot ini langsung diserap untuk ayam. Sementara ini langsung dikasih makan, itu langsung dilempar-lemparin saja ke kolam dari maggotnya, karena maggot ini bagi unggas dan ikan sangat-sangat cocok. Satu sebagai komponen nutrisi protein tinggi, yang keduanya ini sebagai antibakteri, jadi bagus banget untuk pengobatan. Maka ayam-ayam yang dikasih makan maggot tidak perlu lagi dikasih antibiotik, karena sudah cukup dengan antimikroba dari kandungan enzim-enzim yang diproduksi sama lalat BASF atau maggot ini. Itu keunggulannya ya. Ini setelah kandangnya sudah siap, kemudian ini tinggal kita masukkan nanti calon penghuninya. Ini kebetulan kita beli di online, kebetulan kita beli ini ada 20 gram telur. Nah, logikanya 1 gram itu biasanya menghasilkan sekitar 2-3 kilo. Maka ketika 10 gram harapannya bisa menghasilkan antara 20-25. Itu ketika pakannya maksimum. Ketika pakannya nggak maksimum, mungkin 10 gram bisa menghasilkan antara 15 kilo. Nah, harga per gramnya ini 2000 sampai 2500 ini rata-rata di online. Nah, ketika 10 gram ini bisa sekitar 20 sampai 25.000. Nah, ini ukuran 2 kali 3 meter cukup sekitar untuk 30 gram. Ini baru 20 gram kita dapat ini. Artinya nanti insya Allah ini menghasilkan sekitar 60 kg maggot. Nah, ini kebetulan yang usia dari penetasan. Konsep cara menelurkan kita nanti ada video tersendiri, cara menetaskan biar efektif dan cepat bertelur. Nah, ini tinggal nanti kita langsung taburkan di atas media atau sampah atau organik yang sudah difermentasi, ataupun belum difermentasi pun, yang penting nanti akan jadi rumah sekaligus pakan bagi maggot-maggot ini. Nah, ini limbah-limbah yang dari dapur saja, ini mengandalkan limbah dapur dari bawang campur-campur ini. Selagi konsepnya organik, ini langsung saja ditabur. Ini langsung dimasukin aja nih, yuk. Nih, sampahnya ditabur ke dalam biopon atau kandangnya ini. Di sini nih, karena ini nanti semuanya akan ditaruh media, semuanya full di sini. Cuman karena ini masih bertahap, jadi kasih pakannya juga bertahap aja, enggak apa-apa, santai aja. Karena kita konsepnya konsep pakan rumahan, yang penting ada media yang unsur organiknya bisa busuk, bisa jadi pakan langsung. Nih, ini murni dari limbah dapur, ditaruh-taruh begitu aja. Ini dari kulit bawang, kulit apa. Nah, jadi konsep peternakan maggot ini seadanya saja, tidak mensyaratkan ini harus membuat kandangnya kayak gini, spesifikasi kayak gini, enggak. Yang penting satu, aman dari keterjangkauan para predator, kodok, kadal, itu yang biasa makan. Yang keduanya, yang penting ini bisa menutup kanan kiri, satu terhindar dari hujan, yang kedua kanan kirinya terhindar dari ayam sama panas dikurangi. Soalnya kalau terlalu panas, ini efek media sampahnya, bursamnya ini termasuk pakan-pakannya cepat kering. Ini. Nah, karena ini baru, ini juga kita dapat lagi ada limbah dari ampas tahu ini di atasnya, ini ditaburin karena ini masih sedikit. Tapi habis ini kita akan datangin, gelontorin banyak sampah-sampah pasar, sampah-sampah dapur, langsung gelontorin ke sini. Nah, makanya ini bisa menghasilkan kasgot atau bekas maggot atau pupuk yang sangat kaya unsur hara, karena dari limbah-limbah macam-macam. Ada ini, ada kulit pisang, ada kulit bawang putih, ada apa ini, macam-macam. Maka ini nanti menghasilkan kasgot atau pupuk yang berkualitas ini. Nah, ini kalau sudah ditebar ada media gini. Terus ini babi maggotnya yang kecil ini ada 200, ada 20 gram dari telur 20 gram. Ini bisa dilihat, ini masih kecil-kecil banget nih. Kelihatan enggak? Tuh.
masih bayi-bayi banget ini, kecil-kecil banget ini, langsung ditabur di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo menghuni apa namanya, tempat baru. Nanti ini semuanya satu kandang ini akan diisi full sama maggot. Ini berkembang, bertambah. Jadi sesimpel itu ya, beternak maggot itu nggak sulit-sulit masalahkan ini itu. Sudah, yang penting kamu punya limbah, taruh aja limbah itu, amankan limbah itu, bisa dimasuk dalam wadah atau drum atau apapun, kemudian dipagar, kemudian datangin maggot. Kalau nggak mau beli maggot yang dari telur, bisa datangin dikasih perangkap. Perangkap apa? Perangkap sederhana dari yang alami, menangkap lalat BSF yang liar. Sesimpel itu cara ternak maggot. Ini kebetulan nanti akan sini-sini dikasih pakan, terus sini-sini, karena ini usia dari awal sampai mungkin 3-4 hari, 5 hari belum butuh makan yang begitu banyak, tapi nanti sudah udah remaja sekitar mungkin di atas 5 hari, butuhan makannya lebih tinggi. Semakin banyak dikasih makan, maka pertumbuhannya akan lebih cepat, akan lebih besar, cepat tumbuh besar. Ini kebetulan karena untuk konsumsi sendiri, ini bekasan yang sisa kemarin. Ini juga masih banyak tuh, belum, karena ini sering dikasih untuk makan sendiri, untuk kasih ternak sendiri. Nih masih ada sisa-sisa nih bekasan kemarin. Jadi sekitar 10 harian, 10-12 hari bisa langsung panen, bisa menghasilkan maggot dengan siap panen. Kalau ini nanti akan 30 gram, insya Allah bisa menghasilkan minimum sekitar 50-60 kg maggot. Nah, keuntungannya apa? Nanti pak dapat maggot. Maggot harganya berapa? Kalau di sini pasaran sini untuk pakan ternak harganya 6.000. Kalau bisa dikasih sangrai lagi, dikeringkan, bisa dikasih makan untuk cana dan sebagainya. Tapi kalau sini langsung dikasihkan untuk unggas atau lele atau ikan, sehingga langsung dikonsumsi, ini harganya 6.000. Nah, keuntungan yang lain sebenarnya, ini rahasia orang pemagot ini dari kotoran maggot atau kasgotnya ini sebenarnya sudah bisa mencukupi untuk biaya operasional, karena kasgot itu bisa dijual, karena ini sebagai pupuk yang ramah lingkungan dan kandungan nutrisinya baik, NPK lengkap, sehingga ketika diaplikasikan ke tanaman bisa langsung, tidak perlu difermentasi lama-lama, asal udah tidak panas langsung bisa diaplikasikan ke tanaman. Nah, biasanya orang beternak maggot bisa menjual dari kasgotnya saja sudah mencukupi untuk operasional. Artinya nanti ketika sudah panen maggotnya adalah bonus. Daya pakan itu sebenarnya sudah cukup dari kasgotnya, karena kasgotnya dijual. Di sini kalau perkarungan ukuran sekitar 20 kilo itu sudah sekitar pasarnya sekitar 20 ribuan. Nah, tapi 20 ribuan itu kandungannya jauh-jauh. Beberapa penelitian menyebutkan, salah satunya yang di Bapeda Tegal itu websitenya, lebih bagus untuk sayuran daripada pupuk kandang kohe kambing, karena unsur nutrisinya lebih kompleks dan lebih bagus. Nah, jadi sesimpel itu. Jadi kalau nggak punya unggas bisa dijual kanan kiri, sekaligus punya pupuk. Kalau pupuk buatan dari limbah dapur kemudian difermentasi sendiri terus nggak dikasih maggot, eman-eman proses dekomposerisasinya terlalu lama. Dua, kandungan nutrisinya juga nggak selengkap dan sebagus dari kasgot, karena kasgot itu udah dimakan dulu, diure dulu sama maggot. Yang maggot itu mengandung enzim, salah satunya enzim bakteri atau AMP, antimicrobial peptide, itu menghasilkan pupuk yang sekaligus ada kandungan antimikrobanya. Itu unggulannya daripada beternak maggot. Jadi daripada difermentasi sendiri terlalu lama, suruh si maggot ini bekerja saja sebagai robot untuk mengurai sampahnya. Oke, itu salah tips sederhana beternak maggot kapasitas rumahan yang untuk kebutuhan sendiri. Dengan alat keadaan seperti ini kita bisa satu mengurai dan ikut membantu mengurai sampah-sampah. Yang sampah itu kalau dibiarin di tempat terbuka itu bisa menghasilkan pencemaran udara. Tapi ketika kita ikut beternak maggot, minimum kita bisa mengonsumsi atau mengurai sampah. Sekaligus sampah itu jadi nutrisi untuk pakan maggot. Jadi lengkap semuanya.